kecil-kecil cabai rawit jemaat Makedonia ini. Mereka miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan, menjadi berkat untuk orang lain. Tadi kita menyanyi sebuah lagu yang sangat menggugah hati, sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Belum lama di Bible Study, Pak Taufik memberitahukan ada seorang rekan dari Indonesia yang kirim latar belakang lagu ini. Lagu ini menjadi berkat di mana-mana. Supaya aku sentuhlah hatiku Tuhan, supaya aku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir dan sebagainya. Siapa yang mengubah lagu ini, saudara? Seorang pendeta kah? Bukan. Seorang anggota majelis kah? Tidak. Siapa? Seorang gadis yang pernah sakit ingatan karena diperkosa. Kalau saya tidak keliru ingat, oleh ayahnya sendiri. Betul? Dia dilecehkan terlalu dalam luka batinnya sampai dia menjadi hilang ingatan, jadi gila. Harus dikurung dalam sebuah kamar, mungkin dirantai, hidupnya hancur. Dia ditindih oleh penderitaan. Tapi kemudian ada orang menyampaikan Injil kepadanya. Puji Tuhan, luar biasa juru selamat dan junjungan kita. Tuhan menyentuh hati wanita ini dan dia pulih. Lalu dia bisa mengampuni orang yang merusak hidupnya. Dan dia mengubah lagu ini. Tak pernah sendiri aku jalani hidup ini. Aku ternyata selalu disertai. Sentuhlah hatiku menjadi hati yang baru, pakai emas yang murni, dan kau bentuk bejana hatiku. Sentuh hatiku agar aku memiliki sebuah hati seperti hatimu, penuh kasih, selalu memberi. Saudara lihat, itulah mestinya orang-orang yang sudah mengalami sentuhan dari Sang Tuhan. Seperti jemaat kecil di Makedonia ini, mereka diberkati Tuhan. Apa berkatnya? Bukan ukuran materi, tapi mereka mengerti mereka adalah orang-orang yang Tuhan berkati. Maka mereka kaya di dalam pemberian, suka menjadi berkat. Berapa pemberiannya? Paulus tidak menyebutkan jumlahnya. Secara nominal tidak bisa dibanggakan. Secara nominal tidak memberikan kejutan, tetapi secara esensial, secara prinsip, secara prosentatif, orang-orang kaya nggak menang dengan jemaat kecil cabai rawit Makedonia ini. Sebab mereka memberi dari dalam kekurangan mereka, bukan di tengah kelimpahan mereka. Persis seperti janda miskin yang dipuji oleh Tuhan Yesus karena pemberiannya yang 2 peser itu lebih besar dari pemberian semua orang-orang kaya yang mendahului dia. Karena orang-orang kaya memberi jumlah yang besar, tapi dari kelimpahan mereka. Mereka masih punya sisa banyak di deposito mereka, di rumah mereka. Tapi janda miskin itu memberi dari kekurangan. Sudah memberi, tidak punya apa-apa. 100%. Jemaat di Makedonia memberi, dikatakan di dalam ayat yang berikut, mereka memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Sampai Paulus bengong dia. Tidak sangka. Yang diharapkan tidak ada wujud bukti. Yang tidak masuk hitungan underdog ini ternyata sangat menggugah rasa. Lalu Paulus angkat menjadi sebuah teladan
untuk bikin Korintus tersipu-sipu. Dan cepat-cepat kami mewujudkan janji. Tuhan mengukur pemberian kita bukan dari jumlah. Kita ulangi kalimat ini. Tuhan mengukur pemberian kita bukan dari segi jumlah. Semua mengatakan Tuhan mengukur pemberian kita bukan dari segi jumlah, tapi Tuhan mengukur pemberianku dan pemberianku dari bagaimana Anda dan saya memberi, dan mengapa Anda dan saya memberi. Bukan dari berapa duit, berapa dolar kita berikan, tapi bagaimana kita memberikan. Apakah dengan sukacita, dengan sukarela, atau dengan duka atau paksa. Di dalam pasal berikut, maka Paulus kemudian mencanangkan sebuah ayat yang luar biasa. Dia katakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Waktu Paulus menulis ayat yang ke-7 pasal ke-9 ini, saya mempunyai sebuah keyakinan bahwa Paulus masih kuat terkesan kepada teladan jemaat kecil-kecil cabai rawit Makedonia. Sebab kata yang sama itu muncul di dalam ayat keempat pasal 8 dikatakan, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Jadi bagaimana mereka memberi? Dengan sukarela. Apa itu sukarela, saudara? Sesukanya, serelanya. Sukarela bukan sesuka aku, serela aku. Sukarela itu artinya dengan senang hati, tidak dipaksa. Jadi orang-orang ini memberi, maksud saya jemaat kecil Makedonia ini memberi bukan karena didesak oleh Paulus. Barangkali itu Paulus itu agak sungkan-sungkan untuk minta kepada jemaat Makedonia. Jadi nggak didesak, malah mereka yang mendesak. Itu hebatnya jemaat kecil cabai rawit ini. Bukan ditodong-todong, dipaksa-paksa, malah mereka yang memaksa Paulus untuk, ayo beri kami kesempatan dong untuk memberi. Paulus katakan, sudah deh, kamu aja kekurangan, kamu pas aja deh, wave buat kamu, gak usah. Biar ini gereja-gereja besar yang memberi. Sebab di pasal berikut Paulus berkata supaya terjadi keseimbangan, yang memberi, yang kaya memberi lebih banyak, supaya yang kurang itu tidak usah memberi, bisa terjadi balance. Tapi ternyata jemaat kecil kata, no way, we have to. Kami harus mendapat bagian itu. Please, berilah kami kesempatan. Mereka yang mendesak, tidak dipaksa, didesak, tapi mereka memberi dengan tidak terpaksa, malah memaksa Paulus untuk menerima. Itu keistimewaan mereka. Saudara, pernahkah kita berkata, kok aku lagi, kok aku lagi? Saya sudah singkir beberapa waktu yang lalu. Mengapa saya lagi? Mengapa aku lagi? Kok aku lagi yang mesti memberi? Mengapa aku lagi yang mesti masak? Tadi siang saya membaca khusus bagian giving dari satu buku 12.000, isinya 12.000 quotation, kutipan-kutipan, kata-kata hikmat, kata-kata mutiara yang penuh berkah. Di situ ada satu kata-kata yang tidak diketahui siapa yang menulis. Yang menulis berkata, aku sering mengeluh, mengapa aku lagi, mengapa aku lagi yang mesti melayani, mengapa aku lagi yang mesti bertugas, mengapa aku lagi yang mesti memberi. Kalau dia bertanya, haruskah aku lagi? Dia mendengar
suara